Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fahmi Fatur Rahman, dan kali ini gue akan melanjutkan podcast yang jarang-jarang dibuatnya. Ya, karena satu dan lain hal, baru sekarang-sekarang lah bisa lanjut lagi. Jadi buat kamu yang menantikan kalau ada itu juga, kita lanjut lagi, asik. Tapi sebelumnya, malam sebenarnya gue udah ngasih bocoran tentang apa yang bakal gue bahas di podcast kali ini. Dan sebenarnya itu datang begitu saja ala ketika gue lagi searching-searching di internet atau berinstagram ria. Gue menemukan beberapa hal yang menarik untuk gue bahas, dan sebenarnya apa ya, lumrah banget lah di saat-saat kayak gini bahas tentang pandemi yang terjadi, yaitu corona. Minggu ini adalah minggu kedua bokap dan adik gue libur. Bokap WFH, adik gue yang bontot BDR. Apa tuh BDR? Belajar di rumah. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Nah, walaupun mereka udah diliburin gitu ya, gue termasuk orang yang nggak mau libur, padahal bukan tenaga kesehatan. Karena gue rasa libur di rumah juga mau ngapain. Gue mau ngomong kayak gini tuh pasti banyak banget orang langsung mikir, bader bet nih orang, bukannya social distancing gitu ya, malah berkeliaran. Gimana nanti kalau jadi pembawa atau penular virus ke orang sekelilingnya dia? Ya bisa jadi seperti itu. Dan mungkin apa yang ada di otak kalian makin bercabang gitu. Emang gak punya keluarga apa di rumah? Gak punya anak kecil gitu? Gimana nanti kalau pulang nularin ke orang di rumah, udah gitu? Apalagi ke anaknya. Sampai situ aja tuh udah bener banget. Dan besar kemungkinannya untuk terjadi. Tapi ternyata gue punya alasan tersendiri kenapa belum mau libur. Kita coba breakdown ya. Nah, gue kerja di Dinas Kominfo, salah satu daerah di Banten. Kayak pendirasian banget gitu ya. Tugas gue sebagai IT support jaringan, dan sebenarnya bupati gue gitu, pimpinan tertinggi di daerah gue udah ngasih himbauan untuk kerja di rumah. Kurang lebih bunyi himbauannya kayak gini. Selama kerjaannya bisa dikerjain di rumah, tidak diwajibkan masuk kerja bagi wanita, ibu hamil, ibu yang punya anak, atau punya anggota keluarga yang sakit, ataupun tinggal di luar daerah pemerintahan, dihimbau untuk tidak bekerja, aka kerja di rumah. Gitu bunyi himbauannya. Nah terus kenapa gue masih bandel masuk kerja? Ya karena tadi gue adalah tenaga IT jaringan. Dan kerjaan gue tuh bukan sesuatu yang bisa di remote pakai TeamViewer. Tau TeamViewer gak sih? Kayak aplikasi buat ngeremote PC to PC gitu. Atau ya intinya nggak bisa dipantau lewat monitor gitu. Kalau ada jaringan mati di lapangan atau di kantor mana gitu, ya gue dateng ke sana. Kalaupun dipantau via monitor jaringan ya cuman mantau aja. Tapi kalau untuk solvingnya tuh ya tetap on the spot. Dan padahal kerjanya kadang juga nggak susah-susah amat. Kayak tadi aja, hari ini gue cuman nge-restart perangkat yang kepantau nggak ada traffic internet. Atau lebih sederhananya adalah ada laporan pegawai yang nggak bisa connect internet. Ya kirain gue yang nggak connect tuh seorang aja. Taunya 2 lantai bos. Somea Podcast. Pas gue cek ke beberapa sumber internet, beberapa perangkat lain gitu ya, ternyata butuh di restart aja. Ya walaupun seems easy, ya gue nggak akan pernah tahu kenapa internetnya bisa mati, atau kenapa orang di bagian itu tuh nggak bisa akses internet. Intinya gue harus terjun lah ke lapangan buat tahu dan nge-solve problem yang ada di situ. Dan setelah pekerjaan itu selesai, gue diminta sama atasan buat ngecek ruangan yang bakal dijadiin sebagai ruang posko COVID-19. Nantinya
Di situ bakal ada orang-orang yang berwenang di bidangnya dan bermusyawarah untuk penanggulangan pandemi yang terjadi sekarang. Ya entah itu Pasekda, kepala Dinkes atau dinas sosial, pokoknya orang-orang yang berwenang di bidangnya dalam penanggulangan pandemi yang terjadi. Nah, salah satu kebutuhannya adalah disediain smart TV, akses point internet, switch, udah gitu juga ada kabel UTP untuk komputer, dan semua itu tuh diperluin buat kebutuhan telekonferensi sama Pak Bupati. Jadi misalnya Pak Bupatinya di mana atau ada orang yang di luar dari ruangan itu pengen bermusyawarah juga bisa gitu lewat ya kayak pakai Skype gitulah. Dan yang untuk mastiin nih semua kebutuhan itu adalah tidak lain tidak bukan gua. Sombong buat ya, enggak lah. Dibantuin sama teman-teman yang lain, ya gue jadi suruh sama atasan. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa gua nggak mau diem di rumah. Gue tuh tipe orang yang mageran gitu. Kalau modenya udah ke switch ke mode tidak kerja, ya mau kerja tuh bawaannya males gitu. Lagi asik-asik di rumah, lagi anteng gitu ya rebahan, main sama anak gitu, nungguin istri masak karena lapar, ngobrol sama keluarga, ditelepon gitu gara-gara ada keperluan kayak tadi. Walaupun gue berangkat nih ya, gue berangkat mungkin dalam keadaan shock ya, shock. Menggerutu dan ujung-ujungnya ya nggak ikhlas. Kalau udah nggak ikhlas ya buat apa kerja? Udah meninggalin anak istri di rumah gitu ya, yang nggak rela juga kita kerja di saat-saat kayak gini. Dan yang tadinya happy-happy tuh malah cemberut-cemberut, ditanya galak, sensi gitulah pokoknya. Bisa jadi yang tadinya gue disuruh ngecek internet, tapi karena bete, akhirnya gue nggak benerin tuh internetnya. Atau mungkin nih, pas gue lagi benerin ada yang nanya, kenapa internetnya mati? Terus gue jawabnya, nanya mulu, nggak lihat apa gue lagi benerin? Bukan, bawaannya. Atau bahkan karena bawaannya yang kurang adem nih, padahal masalahnya sepele gitu ya. Tadi tuh perangkatnya cuman harus di restart aja. Tapi karena ya bawaannya jadi rungsing aja. Masalahnya tuh nggak ketemu, akar permasalahannya tuh nggak ketemu, akhirnya kerjaannya nggak kelar. Sampai segitunya gitu ya, maksudnya, ketika kita tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, bagi gua. Nah maka dari itu, gua memposisikan diri gua untuk tidak berlibur atau beristirahat di rumah, padahal gua punya kesempatan yang sama orang lain. Tapi intinya setiap orang kan punya berbagai alasan untuk melakukan sesuatu hal dalam hidupnya. Tapi yang mesti kudu dan harus banget dilakukan adalah bertanggung jawab sama setiap pilihan yang diambil. Maksudnya, ketika memang harus keluar ya keluarlah dari rumah, jangan semena-mena tanpa ada pertanggungjawaban. Keluar nggak pakai masker, abis megang-megang entah apa yang nggak kita ingat tapi nggak cuci tangan, atau ngelakuin apa aja yang bikin orang di sekeliling kena imbasnya tuh, ya sama halnya dengan tidak bertanggung jawab gitu loh. Somea Podcast. Ya jadi itu. Dan yang paling gua nggak suka nih ya, kayak menimbun atau memborong atau memanfaatkan keresahan demi keuntungan dari sesuatu yang jadi barang pokok. Entah itu beras, gula, masker, hand sanitizer, apalah yang orang lain sebenarnya butuh dan lu tuh udah punya atau nggak butuh-butuh amat. Tolonglah. Kemarin nih ya gue lihat video yang bagus banget sumpah. Video yang nyadarin kita tuh nggak perlu panik tentang keadaan ini sampai-sampai ngeborong dan nimbun semua kebutuhan yang harusnya cukup buat semua orang. Di video itu tuh dikasih tahu kalau sebenarnya manusia tuh cuman butuh rata-rata 1.500-an kalori setiap harinya. Dan kalau umumnya kita makan 3 kali sehari, artinya ya tinggal dibagi 3 aja. Kita cuma butuh 500 kalori sekali makan. Dan 500 kalori itu bisa kita dapetin dari satu telur ceplok dan sepiring nasi. Bayangin, satu telur ceplok, sepiring nasi. Kalau gua mah telurnya 2, nasinya 2.
Enggak lah, pokoknya satu telur ceplok dan sepiring nasi. Kalau pengen mewah dikit ya tambahin aja kecap kek, saus atau bawang goreng gitu di atasnya. Dan itu tuh udah paling mewah lah, terutama di saat-saat kayak gini yang harusnya lebih prihatin lagi. Sekarang kan logikanya gini, porsi makan kita kan yang tahu kita-kita orang. Kalau lu biasa makan sehari 3 sampai 4 kali gitu, atau taruhlah 5 kali sehari makan gitu ya, paling banyak 5 kali sehari. Apakah dengan adanya corona, lu tuh harus nyetok makanan berlebih karena lu makannya jadi 10 kali sehari? Kan enggak, makannya segitu-gitu aja. Mau ada corona atau enggak, ya makannya nggak bakal jadi 10 kali sehari. Kecuali nih ya, lu gawenya nontonin si Next Carlos aja, mau lu timbun semua beras yang ada di Bulog tuh, juga nggak akan cukup. Setiap ganti video makan, makan lagi, makan lagi, makan lagi, habis lah. Ya jadi gitu. Gua rasa dengan keluar rumah di saat kayak gini aja tuh udah jadi hal yang bodoh. Tapi kebodohan itu masih bisa diantisipasi dengan tanggung jawab. Beda halnya sama kepanikan. Sulit banget ngantisipasi kepanikan. Namanya orang panik gitu, kalap, gelap mata, nggak mikirin orang di sekitar, ya akhirnya banyak banget yang dirugiin. Kalau menurut gua, kebodohan tadi tuh nggak akan bikin lu mati seketika. Tapi kalau panik mungkin. So, stay safe walau bodoh, tapi don't panic. Gua Fahmi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.